Jadi guys, beberapa waktu kemarin, internet lagi-lagi digemparkan oleh berita binatang purba yang sudah punah berhasil dihidupkan kembali. Fuchiyose, Edo Tensei. Apakah benar? Dan apakah kita bisa menghidupkan kembali hewan-hewan prasejarah lainnya? Ya, jadi perusahaan kolosal Biosense, perusahaan yang bergerak di bidang rekayasa genetika atau Genetic Engineering Company, baru-baru ini membuat sejarah lantaran menghidupkan kembali 3 direwolf. Mungkin kalau kalian nonton Game of Thrones atau bermain Ark Survival, mungkin sudah tidak asing dengan nama hewan prasejarah tersebut. Bahkan 3 nama direwolf yang dihidupkan kembali diberi nama Romulus, Remus, dan Khaleesi, yang dimana nama yang sama dengan karakter direwolf di serial series populer Game of Thrones. Direwolf atau serigala raksasa yaitu spesies yang punah 10.000 tahun yang lalu. Pada tahun 2011, para ilmuwan mengekstrak DNA dengan cara lewat darah, rambut, kuku, dan sumsum tulang. Dan proses ini tidak mudah, karena setelah terpapar cuaca, suhu, bakteri, dan jamur selama sekian lama DNA akan rusak. Oleh karena itu, semakin utuh sebuah fosil, maka semakin banyak DNA yang kemungkinan bisa diekstrak. Tapi sebelum itu semua, apa itu DNA? Jadi, DNA adalah rantai molekul protein yang mewakili informasi genetik makhluk hidup. DNA dapat ditemukan dalam nukleus yang merupakan inti sebuah sel. Potongan-potongan DNA inilah yang dapat disusun membentuk genom, yaitu sekumpulan kode yang memprogram sebuah sel untuk menjadi individu dewasa. DNA juga yang menentukan apakah dia memiliki tubuh yang besar, kulit dan bulu berwarna apa. Oh my god! Dalam kasus menghidupkan kembali direwolf, ilmuwan melakukan ekstrak pada gigi direwolf berusia 13.000 tahun dan tengkorak direwolf yang berusia 72.000 tahun yang lalu. Karena penemuan itulah salah satu perusahaan asal Amerika Serikat, yaitu Colossal Biosense, ingin menghidupkan kembali direwolf, sesosok binatang prasejarah yang memiliki ukuran tubuh yang besar kalau disandingkan dengan pria dewasa. Maka seperti inilah perbandingannya. Para ilmuwan melakukan modifikasi pada 14 gen phenotype. Dengan teknologi CRISPR, gen phenotype sendiri merupakan gen yang mempengaruhi karakter dari serigala abu-abu yang merupakan kerabat terdekat dari direwolf. Embrio yang diedit genetiknya diletakkan dengan rahim seekor anjing yang melahirkan serigala abu-abu yang identik dengan direwolf. Dan sekarang kita bisa melihat sosok direwolf. Ini merupakan sejarah di mana kita bisa dalam tanda kutip menghidupkan kembali direwolf, hewan prasejarah. Apakah kita bisa menghidupkan kembali dinosaurus seperti di film Jurassic Park? Karena cara kita menghidupkan makhluk prasejarah ini persis dengan di film. Kalau di film Jurassic Park 1993, ilmuwan mendapatkan sampel dari nyamuk purba yang mayatnya utuh, terperangkap dalam batu mineral purba. We just had to know where to look. 100 million years ago, there were mosquitoes, just like today. And just like today, they fed on the blood of animals, even dinosaurs. Sometimes, after biting a dinosaur, the mosquito would land on a branch of a tree and get stuck in the sap. After a long time, the tree sap would get hard and become fossilized, just like a dinosaur bone, preserving the mosquito inside. This fossilized tree sap, which we call amber, waited for millions of years with the mosquito inside until Jurassic Park scientists came along. Using sophisticated techniques, they extract the preserved blood from the mosquito. Tapi perlu kita pahami sebelumnya bahwa kita tidak benar-benar membangkitkan direwolf, tapi DNA serigala abu-abu atau grey wolf diedit supaya punya ciri-ciri seperti direwolf. Sebagai contoh, hewan yang ada di zaman sekarang, kita ambil contoh serigala abu-abu. DNA-nya diedit supaya punya ciri-ciri seperti direwolf, yang bulunya putih dan badannya besar. Jadi bukan direwolf yang dibangkitkan kembali, tapi serigala abu-abu yang diedit DNA-nya supaya memiliki bulu yang putih, tengkorak yang tebal, badan yang besar, dan rahang yang kuat. Jadi syarat membangkitkan dari kepunahan dengan teknologi sekarang adalah harus ada dulu satu spesies yang di zaman sekarang memiliki ciri tubuh yang sama dengan spesies yang sudah punah. Dan cara ini
sudah terbukti berhasil. Karena perusahaan yang sama juga memiliki proyek menghidupkan kembali mamut, gajah prasejarah dengan subjek contoh tikus yang DNA-nya diedit agar bulunya tebal seperti mamut. Nah, tadi kan kita sempat membahas gen phenotype, yaitu gen yang mempengaruhi karakter. Ini juga sangat penting, karena direwolf yang dibangkitkan tadi menunjukkan ciri-ciri yang bertolak belakang dengan gen anjing pada umumnya, yang biasanya suka dipeluk dan dipuji. Karena Romulus, Remus, dan Khaleesi tidak menyukai manusia dan cenderung menyendiri. Jadi Bang, sekarang ada kemungkinan dong T-Rex bangkit lagi. Nah, masalahnya hewan yang di zaman sekarang yang memiliki rupa yang persis dengan T-Rex adalah ayam. Bayangin, ada ayam bertaring dan raksasa.